Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Enak nih hari ini udaranya? Segar. Sejuk kan? Ya. Jarang-jarang kan biasanya hujan. Baik, kita absen dulu ya. Yang berapa sekarang? 12. Aisyah, Hadiroh. Anissa, Hadiroh. Alia, Hadiroh. Danisa, Hadiroh. Fatimah, Hadiroh. Ida, Hadiroh. Yilda, Hadiroh. Asma, Hadiroh. Ning, Hadiroh. Ilmira, Hadiroh. Dilan, Hadiroh. Kamila, Hadiroh. Kaisha, Hadiroh. Kamsa, Hadiroh. Laila, Hadiroh. Lutfa, Hadiroh. Nabila, Hadiroh. Nadira, Hadiroh. Naila, Hadiroh. Nurul, Hadiroh. Musaibah, Hadiroh. Rafa, Rafifah, Hadiroh. Ranita, Hadiroh. Ratu, Hadiroh. Razita, Hadiroh. Rihana, Hadiroh. Salma, Sanas, Hadiroh. Sakila, Hadiroh. Talita, Hadiroh. Jahwa, Hadiroh. Jamudia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu bisa ketemu lagi dengan kelas 7B. Ibu doakan anak-anak sehat semua. Amin. Tidak ada teman-teman yang datang selain teman antunya. Apa teman yang baru datang sekarang katanya? Omikron. Nanti papakron ya. Ini baru omnya nih, ini baru omnya. Jadi nggak usah takut ya. Insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Amin. Kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu pengen kalian coba buka tempat pensil masing-masing. Ya, tempat pensil masing-masing. Ya. Coba keluarkan dan sebutkan barang apa aja yang ada di tempat pensil kalian. Baik, banyak sekali bukan? Itu siapa yang buat? Berarti ada sebuah lembaga yang membuat, namanya pabrik atau lembaga. Orangnya yang buat disebut apa? Produsen. Bahasan kita hari ini adalah tentang produksi. Ya. Produksi. Tadi kan ada pulpen, ada penghasil, ada stabilo dan lain-lain. Itu kira-kira tiba-tiba jadi apa enggak? Berarti ada bahan yang dibuat. Ya. Nah, dari bahan yang dibuat, dari bahan jadilah itu yang disebut dengan produksi. Nah, kalau begitu kegiatan produksi apa? Dari pengertian tadi, dari bahan mentah, dari pulpen. Ya, coba siapa namanya? Sebutkan. Lupa. Coba sebutkan lupa. Pengertian produksi. Satu kegiatan yang menghasilkan barang. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Siapa namanya? Kegiatan barang dan jasa. Ya, jadi yang dibuat itu tidak hanya barang tapi bisa berupa jasa. Lalu ada yang bisa menambahkan lagi? Meja ini dibuat dari apa? Kayu. Asalnya apa? Jadi meja. Jadi lemari. Jadi papan tulis. Itu namanya kegiatan produksi. Maka kita berterima kasihlah kepada para produsen karena mereka membantu menyiapkan kebutuhan kita. Coba kita bareng-bareng. Produksi adalah barang atau jasa, ya, atau
beli pulpen dan belinya harus ke pabrik. Repot nggak? Repot. Makanya tujuan produksi adalah memudahkan, ya kan? Supaya apa? Kita nggak perlu jauh-jauh beli ke pabrik, misal pabriknya di Surabaya dan seterusnya. Jadi kita cukup beli di Alfamart, karena kita ada di sekitar Husnul Khotimah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Memperoleh keuntungan. memperoleh Keuntungan. keuntungan. Normal sekali, ya normal sekali bahwa setiap produsen di bidang apapun pasti menginginkan keuntungan. Kalau nggak untung, bagaimana mereka bisa meneruskan produksinya? Ya nggak? Bang, bro. Lalu yang ketiga, Mempermudah manusia dalam mencapai kemudahan. ya mempermudah manusia, mempermudah penyampaian barang. Ya, Anda sekarang malam-malam lapar. Oh, males masak. Apa yang biasanya dilakukan oleh anak muda sekarang? Pesan GoFood. Pesan GoFood. Nah, ya kan? Tinggal klik-klik handphone, bayarnya pakai Shopee lah, pakai Dana lah, gitu kan? Nah, itu namanya berarti produksi jasa Gojek atau Grab, ya. Bisa dibayarkan kemudahan-kemudahan di zaman sekarang luar biasa. Nah, terima kasih lagi sama Gojek. Ya kayak gitu. Lalu yang keempat apa? Tujuannya? Tujuannya adalah harus sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup seluruhnya. Jangan pilih-pilih ras kalau dalam produsen, ya. Semua manusia harus menikmati. Oh nggak boleh lah aku jualannya ke orang kulit putih aja, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau bisa semuanya menikmati. Contoh, Anda tahu iklan satu mie instan. Oh, satu mie instan yang belakangnya gini, seleraku. Apa itu? Depannya apa? Selera. Hafal semua ya. Itu ibu sangat suka banget. Kenapa bukan suka mie-nya ya? Suka akan produk yang begitu menyebar luas. Bagus banget mereka bikin branding iklan. Betul nggak? Sampai semua orang rasuk itu memiliki mie instan tersebut. Betul nggak? Orang Aceh ada rasa mie Aceh. Betul nggak sih? Ada rasa apa aja? Rendang, Sate Padang. sate Padang, apalagi? Nah, itu sampai meluas begitu kan? Bahkan kalau kalian mau ke luar negeri pun itu nggak akan malu kalau bawa itu. Betul nggak? Bahkan katanya orang haji pada bawa gitu ya mie instan tersebut. Karena itu makanan praktis ya seperti itu. Dan itu sudah menyebar luas sampai ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Berarti tujuan produsennya tercapai. Baik, itu beberapa tujuannya. Lalu sekarang jenis kegiatannya, ya. Jenis kegiatannya. Pertama berdasarkan apa? Jenis barang produksi. Ya, jenis yang diproduksinya. Pertama apa? Barang, ya kan? Yang kedua Jasa. Barang adalah contohnya yang kalian miliki dalam tempat pensil, buku, tas dan seterusnya itu barang. Kayaknya kebutuhan sandang, pangan, papan itu termasuk ke sana. Kalau jasa, contohnya apa? Hari ini, contohnya ibu mengajar. Nah, Husnul Khotimah berarti sedang memproduksi jasa, yaitu guru-guru mengajarkan kepada santri-santrinya. Makanya berterima kasihlah sama Husnul Khotimah karena banyak guru yang mengajarkan kalian. Oke, paham? Banyak lagi kalau jasa, misalnya orang berangkat umroh, berangkat haji, itu juga jasa. Karena tanpa ada jasa-jasa KBH, mungkin yang umroh atau yang haji tidak akan sampai. Itu berdasarkan kegiatannya. Lalu sekarang berdasarkan apa? Jenis lapangannya. Ada apa aja? Pertama, Produksi ekstraktif. ya, produksi ekstraktif. Yang kedua, Produksi industri.
atas mana? Lautan. Lautan. Harusnya para penduduk Indonesia sejahtera, ya, dari hasil tambang, dari hasil ekstraktif. Tapi kenapa sekarang kondisinya, wah, Indonesia negara kesekian urutan termiskin di dunia, padahal lautnya sangat luas. Berarti apa? Potensi alamnya belum tergali. Kalau kita berdayakan ikan aja, dari perikanan aja, kata Menteri Susi, mantan Menteri Kelautan ya, sangat banyak banget. Tetapi apa? Mungkin pengelolaannya belum baik, belum maksimal bisa jadi, ya, seperti itu. Lalu yang kedua di bidang industri alhamdulillah Indonesia sangat banyak. Pabrik ada di mana? Sehingga kebutuhan kita sangat mudah untuk terpenuhi. Tantangannya adalah apakah kita nanti mau jadi bagian yang membuat atau memiliki industri, atau tantangannya hanya kita sebagai konsumen. Cuma yang mau nanti memiliki sebuah perusahaan apapun angkat tangannya. Pengen nggak punya perusahaan apa aja, modal jasa, makanan, pendidikan, mau angkat tangannya. Menggunakan maunya mudah-mudahan Allah nanti. Amin. Karena Indonesia itu potensi, penduduknya banyak, jadi jualnya nggak usah jauh-jauh, jual aja ke penduduk Indonesia sendiri. Makanya sekarang semua apa-apa negara luar, betul nggak? Itu adalah rugi sebenarnya, karena kita banyak beli, harusnya kita banyak jual Indonesia itu, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga agraris, pertanian juga ini tantangannya luar biasa. Potensi alam Indonesia sangat banyak. Pertanian bisa di bidang apa aja? Sayuran, apalagi? Buah-buahan, apalagi? Sawit dan seterusnya. Nah ini juga dilema. Baru-baru ini terjadi informasi minyak susah. Betul nggak? Dengar nggak? Minyak susah dan tiba-tiba jadi melambung tinggi, jadi mahal. Ini kenapa? Padahal pabrik sawit kita luas. Ada masalah apa? Nah, ini juga tantangan buat para pemimpin kita harusnya ya. Kenapa rakyat harus kesulitan sawit? Harus kesulitan minyak. Padahal minyak luas tanah sawit kita banyak di mana-mana. Nah ini adalah nanti Abang harus berpikir. Oh kalau itu nanti cari saya mau jadi insinyur pertanian lah, insinyur pertanian yang soleh, insinyur pertanian yang pro rakyat, yang membela rakyat ya. Terus selanjutnya apa lagi? Di bidang jasa, banyak banget jasa. Sekarang di era digital ini banyak pekerjaan yang dulu tidak bisa dilakukan, sekarang bisa dikerjakan. Sampai sekarang jasa mengajar ngaji tahsin, anak ibu itu di rumah selama liburan belajar online, kuliah online, alhamdulillah dia ngajar bimbel tahsin lewat handphone, gitu ya. Jadi handphonenya menghasilkan lumayan berapa puluh menit 100.000. Kalau 1 minggu bisa ada 10 pertemuan berapa? 1 juta, benar nggak? 1 bulan 10 kali pertemuan, nggak handphone, nggak kemana-mana, cuma di kamar. Nah ini adalah jasa. Anda kan nanti bisa bergerak di bidang apa aja, ya. Banyak peluang pekerjaan di zaman era digital nanti ya, seperti itu. Baik, itu adalah lapangannya. Sekarang lanjut dengan faktor-faktornya, ya kan? Faktor-faktor produksi. Supaya produksi ini berjalan dengan baik, faktor ini harus ada. 1 faktor alam, 2 faktor dan 3 faktor modal, 4 faktor kewirausahaan. Baik, alam. Contohnya alam apa aja? Alam ada apa aja? Matahari. Apa lagi? Air. Apa lagi? Ya? Udara, betul. Apa lagi? Iklim. Nah, ini kesemua sangat perlu buat perusahaan apapun. Contoh iklim. Ya, kalau misalnya di alhamdulillah Indonesia dikasih keberkahan sama Allah 2 musim. Musim apa aja? Musim hujan, musim panas. Iklim tropis ya. Kita diberikan Allah iklim tropis. Anda mungkin bisa lihat walaupun belum pernah keluar negeri yang memiliki 4 musim. Sangat repot sekali, betul nggak? Ada musim salju lah, ada musim panas lah. Kalau musim semi mungkin oke ya. Tapi kalau musim salju ibu lihat di YouTube tersiksa mereka ya. Ngambil makanannya beda, bajunya beda, sekolahnya berangkatnya pun beda. Kita alhamdulillah dikasih alam yang sangat enak ya, seperti itu. Jadi iklim Indonesia sangat mendukung untuk produksi apapun. Dan ini gratis dari Allah, tidak bayar. Anda pernah nggak diminta udara sekian hari dibayar?
Minta bayaran enggak kan? Makanya kita bersyukur lagi, kita masih diberikan nafas hari ini, masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih bertemu dengan guru-guru. Coba yang sakit-sakit COVID sekarang, gimana? Ada yang sudah pakai ventilator, ya kan? Dulu juga mungkin ya, antum tahu di TV-TV, ya walaupun kita tetap jaga waspada, tapi memang itu ada, ya. Sekarang banyak sudah mulai terdapat izin Allah, Antuna sudah datangkan kembali di aman insya Allah, ya. Karena kita interaksi dengan orang-orang yang tidak dikenal gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja ada berapa? Satu, tenaga kerja terdidik. Dua, terlatih. Tiga, tidak terdidik, tidak terlatih. Jadi produksi apapun pasti memerlukan sumber daya manusia. Namanya tenaga kerja. Ada yang orang tuanya guru, Oke, itu berarti masuk ke tenaga kerja apa? Terdidik. Ada yang dosen? Oke, dokter, polisi. Nah, itu adalah tenaga kerja terdidik. Nggak mungkin kan jadi polisi kalau nggak ada pelatihan dulu. Dokter apalagi bahaya banget ya. Antuna mau disuntik sama dokter yang nggak pernah kuliah kedokteran? Ada ya satu cerita, tapi bagus itu, namanya Ghost Doctor. Boleh lah Anda lihat itu cakep. Tentang kisah dokter yang nggak ngerti ilmu kedokteran tapi dia berprofesi sebagai dokter. Nah, itu bahaya banget kan, bisa malpraktek nantinya. Makanya perlu pendidikan yang sangat lama kalau dokter itu ya, bahkan ada koasnya gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, terlatih. Nah, tenaga ini tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dia hanya memerlukan latihan. Contohnya apa? Yang dia nggak pakai sekolah tapi bisa apa? Driver, ya kan? Apa driver? Ojol, apalagi? Taksi, apalagi? Montir tuh nggak pakai sekolah, tapi dia cukup latihan, dia terus bekerja di tempat bengkel, dia sampai profesional, dia bisa. Mungkin bisa ngalahin orang-orang yang insinyur kuliah baru-baru, montir ini kerjanya udah puluhan tahun di bengkel, mungkin dia lebih paham. Cuman ibu pernah bawa mobil itu ke bengkel, terus dicek, oh ini pak, ininya putus, pak ininya kendor. Dia ngerti loh, kita nggak usah pakai dilihat sama montirnya, dia cukup ngerasain, oh ini, keren nggak? Nah itu perlu latihan, termasuk Antuna. Mungkin awal-awal sekolah di sini susah, betul nggak? Latihan dari bangun tidur jam berapa? Jam 3. Di rumahnya ada yang bangun jam 3? Dulu sebelum masuk Husnul? Jarang, walaupun ada mungkin ke kamar mandi ya, jadi tidur lagi. Tapi di sini Antuna dilatih dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bayangkan, berarti harus fisik yang kuat, mental yang hebat, ya nggak? Karena kalau mental yang hebat ya mungkin minta pulang, betul nggak? Ya, untuk jadi orang sukses harus memiliki mental pejuang juga ya, seperti itu. Termasuk Antuna insya Allah siap menjadi pejuang dakwah, amin. Ya. Lalu yang selanjutnya faktor, oh iya, yang ini tidak terdidik, tidak terlatih. Ini pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan tinggi. Apa contohnya? Ya, tukang sampo, mohon maaf, bukan mengecilkan pekerjaan seseorang. Emang gampang, di laundry. Nah, ya nggak? Di laundry nggak perlu sekolah, gitu ya. Cukup dia ngeliatin cara nyuci, cara gosok, cara ngelipat, anterin lagi ke saku. Bibi dapur, ya. Walaupun harus ada latihan ke depannya. Karena menu itu nggak gampang, ya. Karena Antuna pasti nggak mau dikasih makanan rasanya nggak enak, betul nggak? Daging dimasak nggak enak, mana enak? Tahu dimasak enak, pilih mana? Kalau ini pilih tahu yang rasanya enak, betul nggak? Nah, itu perlu latihan juga. Oke. Selanjutnya faktor modal. Modalnya ada 2. Satu modal apa? Lancar. 2 modal tetap. Contoh ya, kalau biar Antuna lebih pahamnya lebih gampang. Kita mau buat kue, kan mau lebaran nih. Nah, modal lancarnya apa? Modal lancar itu modal yang bisa sekali pakai selesai. Nanti beli lagi. Apa? Terigu. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Mentega. Apa lagi? Gula dan seterusnya. Dan lain. Bikin soda mungkin ya. Nah, modal tetapnya apa? Mungkin butuh apa? Yang berkali-kali dipakai. Oven, betul. Oven. Apa lagi? Mixer. Berarti yang bisa nyebutin suka bantuin ya. Terus apa lagi? Loyang, betul, loyang. Apalagi cetakannya, betul nggak? Mungkin kuenya kan nggak hanya loyang ya bentuknya ya, ada
ada bentuk lope-lope. Ibu lihat kalau kue ya, ada yang kecil kayak kue apa tuh? Kukis-kukis kecil itu kan, dada dicetakan. Nah ini namanya modal lancar, ini namanya modal tetap. Tadi apa modal lancar? Modal yang satu kali. Yang modal tetap tidak habis sekali pakai. Kalau modal lancar yang tuna apa hariannya? Belajar, jajan modal lancar, jajan modal juga kan? Coba tuna jajan 30 hari, enak nggak? Ya semangat bu. Lalu yang kedua modal tetapnya apa? Banyak banget. Apa? Seragam. Apalagi? Kerudung. Apalagi? Sepatu. Ya kan nggak ada kan pakai sepatu sehari langsung buang gitu kan? Nggak ada kan? Nah oke, sekarang faktor yang keempat apa namanya? Kewirausahaan. Antuna pernah dengar kalimat entrepreneur? Entrepreneur. Ya, entrepreneur itu adalah sama dengan kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Faktor produksi yang ada. Keterampilan seseorang untuk memadukan ketiga faktor ini. Ya, dia pandai mencari faktor alam, dia pandai mencari tenaga kerja, dia pandai mencari modal. Artinya seorang wirausahawan tidak perlu memiliki ketiga ini. Bisa dipahami? Tidak perlu memiliki ketiga ini. Yang penting dia bisa mencarikan dan memadukan dan menjalankan usahanya. Enak apa enak? Enak nggak? Nah di sini nanti ada bahasanya lagi. Ada mental yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Mungkin bahasa sederhananya adalah para pengusaha. Enak nggak kalau melihat orang-orang punya usaha itu? Enak dong, ya nggak? Punya usaha, bisa jalan-jalan ke luar negeri kapan aja, betul nggak? Bisa kasih anaknya apa aja yang dibutuhkan, kebutuhan keluarga tercukupi, betul nggak? Berarti kepengen nggak jadi pengusaha? Pengen. Katakan yang pengen jadi pengusaha, katangannya. Wah, rata-rata katanya, baru tahu. Usaha itu nggak selalu berbau dengan barang loh, ya nggak? Kalau kita punya mental jadi dokter, nanti dokter yang punya rumah sakit itu bisa wirausahaan. Antara pengen jadi apa lagi? Guru, nanti cita-cita saya pengen punya sekolah. Mau bagus kan? Mulai sekolah TK, PAUD, playgroup, gitu ya. Seperti itu. Apalagi punya mental sering terapi orang, misalnya. Aku senangnya bu terapi orang. Sekarang ini tren kalau sama muslimah, misalnya, ya nggak? Itu juga usaha. Ya. Itu. Nah di dalam faktor kewirausahaan ini ada beberapa keahlian yang harus dimiliki. Di antaranya adalah skill, ya. Skill itu artinya apa? Apa yang pertama? Pertama apa? Manajer? Iya. Manajerial. Pertama apa? Manajerial. Manajer itu memanage ya. Manajer. Iya. Yang kedua apa? Keterampilan teknologi. Yang kedua apa? Keterampilan teknologi. Teknologi, betul. Bisa bantu hapus ke depan sama orang? Tiga, yang bisa bantu hapus. Keterampilan organisasi. Oke. Organisasi. Bersama manage. Apa manage? Manage itu adalah berbeda besar dan hapus ya. Manajer itu bagaimana memimpin anak buahnya, timnya, itu namanya manajer ya. Makanya Antuna ini sebetulnya hebat. Dari bangun pagi sudah diajarkan untuk memanage kegiatannya sendiri. Mungkin Antuna bisa melihat teman-teman yang kurang bisa memanage waktu akan keteteran. Betul nggak? Betul nggak sih? Betul. Jangan salah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga Antuna di pondok ini. Dari bangun sudah di manage jam sekian. Habis ini sholat, habis ini sarapan. Buku tuh harus sudah ready di tas. Betul nggak? Biasanya kalau kita terburu-buru bukunya tertinggal, betul nggak? Kelihatan, bu izin bukunya tertinggal, berarti tidak memanage dengan baik. Kalau Antuna terbiasa dengan sekarang, berarti nanti juga akan terbiasa. Itu manajerial. Jadi seorang wirausaha manage karyawannya, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian nyampein barang, itu namanya distribusi ya. Oke. Lalu yang kedua, keahlian teknologi. Sekarang era apa? Era digital. Ternyata bikin produk di zaman sekarang, menjual produk zaman sekarang jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Iklannya nggak pakai mahal-mahal, dulu iklan harus pakai reklame di pinggir jalan.
bisa jutaan, bahkan ada yang miliaran ya kalau yang klik gitu. Tahunannya tuh mahal, kalau misalkan ada tulisan nyala gitu tuh mahal. Sekarang apa? Orang cukup broadcast lewat media sosial, Instagram, apalagi Facebook, ya nggak? TikTok. Nah itu adalah teknologi. Seorang pengusaha harus mengetahui perkembangan teknologi. Walaupun nggak ahli nggak apa-apa, karena bisa mempekerjakan orang lain, betul nggak? Nah kayak gitu. Terus yang selanjutnya apa? Yang ketiga, organisasi. Dia organisasi itu tadi mirip dengan manajerial, ya. Dia harus punya struktur. Siapa direkturnya, siapa manajernya, siapa bagian marketingnya, siapa yang buat paling bawahnya, gitu ya. Ada nggak orang tua yang kerja di perusahaan? Ada yang orang tua kerja di perusahaan? Oke, tahu nggak posisi orang tuanya apa kerjanya? Hah? Apa? Sebagai apa? Manajer. Berarti manajer dia membawahi lagi anak buah. Nah itu berarti memiliki keahlian untuk perusahaan sebetulnya. Ya seperti itu. Baik, itu yang faktor-faktor. Sekarang lanjut kepada apa? Upaya, ya. Upaya peningkatan produksi. Peningkatan produksi. Ada apa aja? Ekstensifikasi. Satu, ekstensifikasi. Dua, intensifikasi. Intensifikasi. Tiga, mekanisasi. Mekanisasi. Empat, diversifikasi. Ekstensifikasi. Ibu akan contohkan, misalnya ini adalah sebidang lahan sawah. Ada yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Nggak ada. Anggaplah sawahnya ini adalah bayangkan luasnya 1 hektar. Pernah melihat 1 hektar sawah? Pernah ya, berarti luas banget kan? Kita anggap aja dari 1 hektar itu bisa menghasilkan 10.000 karung beras atau gabah, ya, gabah karena awalnya gabah ya, awalnya gabah. Oke, kita lihat ini sawah-sawahnya. Anggap aja ini padi yang sedang akan apa? Tumbuh, gitu ya, akan tumbuh. Nah, anggap aja ini adalah sawahnya masing-masing, ya. Anggaplah sawahnya masing-masing. Biasanya dari 1 hektar, biasanya menghasilkan berapa tadi? 10.000 karung. Kalau panen padi itu berapa bulan sekali? Ada yang tahu? Sebulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan sekali. Kalau tanahnya mau bagus, harusnya 6 bulan sekali. Makanya sekarang cuma sisirnya pakai pupuk Korea, ya, pupuk-pupuk instan. Makanya berasnya juga banyak yang nggak sehat sekarang, ya. Kamu pernah nyuci beras? Pernah. Berbusa nggak? Iya. Nah kalau berbusa berarti dia pupuknya kebanyakan pupuk urea. Dan itu bahaya. Makanya orang sakit gula tidak boleh makan nasi putih, nasi hangat, ya kan? Bolehnya nasi dingin karena supaya kadar gulanya turun. Makanya beras yang paling sehat beras merah. Cuma rasanya nggak enak. Ya nggak? Kan keras ya kalau beras merah, betul nggak? Seperti itu. Nah kita lihat dari 1 hektar menghasilkan berapa? 1.000. Panen berikutnya pengen menghasilkan 20.000 karung. Gimana caranya? Dengan cara ekstensifikasi. Dengan cara ekstensifikasi gimana? Apa pengertian ekstensifikasi? Upaya peningkatan produksi. Ya, upaya meningkatkan produksi dengan penambahan. Contoh tadi 1 hektar berarti dengan cara ekstensifikasi berapa tanahnya harus memiliki? Jadi 2 hektar berarti. Anggaplah bibitnya mungkin biasanya modalnya 1 juta misalnya. Berarti dia harus punya modal berapa? 2 juta. Orang yang kerjanya biasanya mungkin 5. Dengan cara ekstensifikasi orang jumlahnya harus berapa? 5 jadi 10. Terus ditambah-tambah double. Berarti apalagi tambah tanah dong, betul nggak? Tambah tanah dari 1 hektar menjadi 2 hektar. Berarti butuh modal yang sangat banyak, ya. Kalau dengan cara ekstensifikasi. Lalu bagaimana dengan cara ini? Intensifikasi. Dia tidak perlu menambah dari luar, betul nggak? Coba dibaca. Intensifikasi adalah yang ada tanpa memperluas atau menambah
Jadi misalnya gini, tetap 1 hektar, tapi hasilnya tetap mendapat 20.000 karung. Gimana caranya? Bibitnya dibagusin. Si petaninya cari bibit unggul. Harganya mungkin lebih mahal. Ya itu pernah lihat ya. Pernah lihat di rumah ibu mertua ibu. Itu bibitnya tuh katanya mahal gitu ya. Seperti itu. Terus apalagi orang yang kerjanya tadi berapa orang? 5 tetap kita akan pakai 5. Kalau ini jam kerjanya jam 8 sampai jam 12, kita tambah aja jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kita kasih upah lembut, nggak usah nambah orang. Itu namanya intensifikasi. Kayak orang kerja di rumah juga sama. Pembantunya nggak usah bagian jaga anak, nggak usah bagian nyuci, bagian taman, gitu kan? Cari aja yang punya keahlian banyak, gitu kan? Itu namanya intensifikasi. Lalu yang ketiga dengan cara mekanisasi. Apa itu mekanisasi? Produksi dengan cara membagikan sebagian atau seluruh Biasanya petani menggunakan yang tidak modern, yang belum menggunakan mekanisasi. Biasanya kalau sawah kan sebelum ditanam diapain? Dicangkul. Berarti 1 hektar itu mungkin butuh orang 10 orang atau 5 orang, betul nggak? Anggaplah 5 orang aja. Tapi dengan 5 orang 1 hektar selesainya mungkin bisa 4 hari gitu ya. Bisa 4 hari. Biayanya lumayan loh. Orang cangkul tuh lumayan, dikasih uangnya, dikasih makan pagi, dianterin makan ke sawah, pulangnya dibawain makan. Jadi biayanya bisa 1 hari 200.000. Berarti 200.000 kali 5 berapa biayanya? 1 juta. 1 juta kali 4 hari berapa? Hah? Ini ada 5 orang berarti 1 juta kali 4. Berarti berapa? 1 juta sehari loh. Berarti butuh 4 juta. Lumayan nggak? Lumayan, waktunya lama, terus biayanya juga tinggi. Terus petani itu sekarang lebih banyak menggunakan jasa apa? Traktor. Apa itu traktor? Mungkin bisa dilihat di buku kalian, ya. Ada mesin, itu namanya mesin traktor. Dengan cara mesin traktor, ya yang itu memudahkan petani. Petani cukup nyuruh orang mungkin selesai sehari kelar. Ya, sehari selesai dengan cara mekanisasi. Enak apa enak? Enak apa enak? Sekarang banyak yang dalam sistem mekanisasi termasuk pembukuan keuangan. Ya, toko-toko nggak harus pakai catetin nota satu-satu. Anda pernah belanja kan? Berapa? Pakai tab kan? Oh, itu semua di situ diinput. Itu namanya mekanisasi. Bahkan warung-warung kecil sudah pakai tab untuk memasukkan data-data penjualannya. Betul nggak? Nah, apalagi kalau rumah makan besar itu pasti dia pakai mekanisasi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada berarti Ibu anggap paham. Kalau tidak paham, Ibu akan bagikan satu gambar, beberapa gambar sebetulnya seperti ini. Nanti Antuna amati gambar ini ya dengan teman-teman berdua-berdua, ya berdua-berdua karena terbatas. Kita hemat alam ya, kita hemat alam. Nanti Ibu bagikan dan Antuna silakan amati dengan teman. Yang pertama gambar apa, yang bantu hitung ada berapa ke belakang. Berarti kalau berdua cukup 3-3 ya. Berdua-berdua jadi langsung ambil posisi belakang-belakangan aja ya. Oke, ya cukup. Cukup. Ini siapa depan? Ya. Berdua. Kalau itu langsung ya. Langsung Antuna amati gambar ketiga gambar itu ya. Satu berarti di sini ke yang sana 2, kalau enggak berapa? Yang ke samping, kalau kedua ke kanan, ke depan atau ke kiri. Waktunya maksimal 10 menit ya. 5 atau 10. Di sini berarti 2. Di sini berarti berdua. Ini ya. Oke. Dari gambar tersebut kalian silakan amati saja. Sudah lebih? Kurang. Waktunya nggak lama. Silakan tulis di sampingnya masing-masing kertas itu. Silakan tulis di samping masing-masing kertas itu. Terus yang pertama. Oke. Tadi kita sudah bahas jenis barang, jenis
yang kegiatan produksi barang, mana kegiatan jasa. Ayo dimulai. Ayo, mana yang barang, mana yang jasa. Oke? Langsung tulis aja di sampingnya. Langsung tulis di sampingnya mana barang, mana jasa. Oke, sudah ditentukan tulisnya? Sudah. Berikutnya, karena pekan lalu kita sudah belajar tentang nilai guna, ya kan, ingat? Nilai guna ada berapa? Ada 4. Yang pertama nilai bentuk. Yang kedua tempat. Yang ketiga waktu. Nilai waktu. Yang keempat kepemilikan. Nah, oke. Tadi sudah kan barang apa jasa menentukannya. Sekarang dari nilai gunanya, gambar tersebut masuk ke mana? Ayo, ya. Kan gambar yang pertama apa? Orang sedang melakukan ngambilikan, ya kan? Ngambilikan itu berarti nilai apa? Tulis di sampingnya, ayo segera. Ngambilikan itu termasuk nilai apa? Nilai gunakan, nilai tempatkan, nilai waktukan, secara bentuknya. Ayo. Gak apa-apa, langsung ditulisin aja. Langsung ditulisin aja. Oke, langsung di kertasnya langsung. Ngambil ikan. Pertama, gambar orang sedang mengambil ikan di laut itu secara kegunaan berarti nilai apa? Silakan ditulis. Yang kedua, orang ada nggak yang makan ikan di laut? Kan jarang, betul nggak? Jadi dia akan makan ikan kalau sudah dijual di supermarket atau di pasar. Berarti nilai apa? Ada bentuk, tempat, waktu, kan? Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Angkat tangannya yang sudah. Angkat tangannya yang sudah. Oke. Kayaknya yang acung lebih dulu belakang, berarti lebih siap. Yang ini udah belum? Udah dong. Ayo semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya. Ayo semangat. Ya, sambil kalian barisan sini yang udah siapa? Udah semua. Coba kelompok siapa nih? Kelompok siapa? Lutfa. Ya, karena tadi kita duluan, kita semua duluan, setuju? Setuju. Boleh cocokkan jawabannya. Nggak apa-apa kalau ada yang masih salah, berarti nanti diperbaiki ya. Ya kalau ada yang masih salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kita belajar. Ya, oke. Ya silakan sebutkan gambar pertama apa, gambar kedua apa. Kalau secara apa tadi pertama lapangannya. Jadi dari
Kenapa? Karena dari laut, ya kan, dari laut pindah ke mana? Pasar. Kan nggak mungkin Alhamdulillah tiap hari belikan ke laut kan, betul nggak? Kan kerja setiap daerah punya potensi laut, betul nggak? Kayak Kuningan itu ada laut, jadi kita bisa makan ikan, masuk laut terus, gitu ya. Oke, betul. Yang kedua, bentuk. Yang kedua, bentuk. Ya, tadi ya. Terus yang ketiga, waktu. Setuju? Setuju. Betul apa yang dipaparkan mereka? Betul. Kita kasih aplaus dulu dong buat mereka. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang masih salah-salah? Angkat tangannya nggak apa-apa. Kalau masih salah, nah, setelah dipaparkan berarti mengerti, ya. Oke. Karena materi kita sudah selesai, selanjutnya adalah semoga dengan gambar ini kalian semakin paham materi terkait produksi, ya. Apa tadi pengertian produksi? Pengisian barang atau jasa. Orangnya disebut produsen, ya. Kegiatannya ada berapa? Kegiatannya ada berapa? Ada 2, barang dan jasa. Lapangannya ada berapa? 4. Yang 1 ekstraktif, 2 industri, 3 4 jasa. Faktor alamnya ada berapa? Faktor produksinya? 1 alam, 2 3 4 wirausaha. Selanjutnya upaya peningkatannya ada berapa? 4. 1 2 3 4 Oke, semoga dengan materi ini ada di antara kita, bahkan mungkin semua dari kita adalah para produsen. Amin. Minimal produsen di rumah sendiri, buat kue sendiri, cuci baju sendiri, janji ya, pulang bisa sendiri. Bersih-bersih rumah sendiri. Nah, itu termasuk produksi juga sebetulnya, betul nggak? Bantu Umi adiknya, bantu Umi mau lebaran nih, biasanya bikin kue, itu juga produksi, betul nggak? Siap-siapin mau lebaran bikin ketupat, itu juga produksi. Jangan sampai antunya cuek saja pulang nanti, gitu, karena sebentar lagi lebaran belum, ya. Itu aja materi kita pagi ini, semoga antumnya paham. Nah, untuk itu silakan dibuka halaman 173, ya, untuk mengetahui kepahaman kita belajar hari ini. Halaman 173. Silakan dijawab. Cukup jawabannya saja di buku tulis, ya. Ibu minta jawab 5 soal saja, ya. Jawab 5 soal saja terkait materi produksi 1 sampai 5. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Terus itu dikerjakan tidak harus sekarang, ya. Tidak harus sekarang karena itu PR, karena waktu kita sudah selesai. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi